Halo Sampurasun Tribuners, jumpa lagi dengan saya Sartika Harun dalam tajuk Carita Pakuan. Seperti biasa Tribuners, di program Carita Pakuan tentunya kami akan menyajikan sejumlah informasi terkini terkait Jabar 1. Di antaranya Deddy Mulyadi berencana akan memberikan tunjangan tambahan bagi para pekerja atau buruh. Lantas seperti apa informasi selengkapnya berikut dalam tajuk Carita Pakuan. Tribuners, kita awali informasi pertama. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menepis tudingan program pembangunan di masa jabatannya bersifat populis demi mengejar popularitas. Deddy menegaskan semua kebijakan yang diambil berfokus pada pemenuhan layanan dasar masyarakat yang selama ini terabaikan. Sejumlah proyek strategis mulai dari pembangunan ruang kelas baru, penguatan layanan kesehatan, hingga perluasan jaringan listrik bagi warga miskin diklaim sebagai kewajiban mutlak pemerintah. Terkait pembangunan sekolah tingkat SMA SMK, Deddy menilai agar permasalahan penerimaan siswa baru tidak terulang. Adapun penguatan layanan kesehatan, pihaknya menjelaskan menjadi kebutuhan dasar masyarakat sehingga menurutnya puskesmas dengan rumah sakit harus terkoneksi untuk memudahkan pelaksanaan layanan. Lebih jauh, Deddy menyoroti ratusan ribu warga Jabar belum mendapatkan akses listrik karena faktor ekonomi. Karenanya, ia optimis ingin menyelesaikan permasalahan kemiskinan ekstrim, termasuk pihaknya berkomitmen membangun jalan berkualitas demi kebutuhan mobilitas warga. Deddy menegaskan pembangunan di awal masa jabatannya bukanlah ambisi populis, melainkan layanan wajib, sekaligus mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga hasil pembangunan. Beralih ke informasi lainnya, Tribuners, ribuan warga yang terdampak penutupan tambang menggelar aksi unjuk rasa menagih janji Gubernur Jawa Barat. Aksi unjuk rasa dilakukan di kantor Kecamatan Cikudeg, Kabupaten Bogor, dan sempat diwarnai kericuhan yang mengakibatkan kerusakan fasilitas kantor. Massa yang berdemo berasal dari Kecamatan Cikudeg, Rumpin, dan Parung Panjang. Mereka membawa truk pengangkut tambang yang memenuhi area kantor kecamatan. Aksi unjuk rasa semakin memanas kala massa aksi terlibat saling dorong dengan petugas keamanan. Koordinator aksi massa Asep Padlan mendesak pembukaan aktivitas tambang sekaligus menagih janji kompensasi senilai 3 juta rupiah dari Gubernur Jawa Barat. Warga mengklaim lebih dari 100 hari aktivitas tambang dihentikan namun bantuan belum kunjung diterima. Situasi mulai kondusif kala Bupati Bogor Rudi Susmanto dan Wakil Bupati Bogor Ade Ruhandi turut hadir dan membuka dialog tertutup dengan perwakilan massa. Sementara itu, Deddy Mulyadi merespon dengan memastikan pemerintah Provinsi Jawa Barat tetap memproses kompensasi bagi para pekerja yang terdampak penutupan tambang. Kendati demikian, pencairan bantuan tersebut belum dilakukan karena masih menunggu kesepakatan terkait data penerima manfaat. Diketahui Pemprov Jabar awalnya menyiapkan kompensasi untuk 6.000 penerima manfaat, namun belakangan ini muncul 9.000 manfaat sehingga total warga yang terdampak mencapai sekitar 15.000 orang. Deddy menambahkan pengajuan data tambahan tersebut dilakukan menjelang pergantian tahun. Menurutnya, para kepala desa mengaku tidak keberatan pencairan dilakukan setelah tahun 2025 selama seluruh warga yang terdampak menerima bantuan secara adil. Beralih ke informasi lainnya, Tribuners, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi dan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Aprian Sahnur menggelar pertemuan membahas terkait penetapan upah minimum dan tunjangan tambahan bagi para pekerja. Dalam pertemuan tersebut, Aprian Sah mengapresiasi rencana Deddy Mulyadi terkait upaya peningkatan kesejahteraan pekerja. Aprian Sah menyebut pembahasan mencangkup kebijakan upah minimum Provinsi Jawa Barat tahun 2026 serta dukungan lain di luar skema pengupahan. Diketahui UMP Jawa Barat 2026 telah ditetapkan sebesar 2,3 juta atau naik 5,7%. Selain UMP, pemerintah Provinsi Jawa Barat menyiapkan tunjangan tambahan bagi pekerja meliputi subsidi pendidikan gratis hingga tingkat SMA SMK serta fasilitas kredit perumahan bagi pekerja dan guru. Aprian Sah menilai kebijakan tersebut memberi dampak langsung bagi masyarakat. Menurutnya, dukungan di luar upah dinilai membantu memenuhi kebutuhan hidup pekerja secara menyeluruh. Di lain sisi, pihaknya menyoroti komitmen Deddy Mulyadi mendorong pertumbuhan industri di Jawa Barat, diharapkan menciptakan lapangan kerja yang memadai dan berkelanjutan. Sementara itu, Deddy Mulyadi menilai insentif di luar UMP dapat membantu memenuhi kebutuhan hidup layak masyarakat. Termasuk juga pihaknya menginginkan sektor industri di Jawa Barat terus berkembang agar warga tidak perlu mencari pekerjaan ke luar negeri. Beralih ke informasi penutup, Tribuners, Presiden Prabowo
Subianto mengeluarkan PP nomor 55 tahun 2025 tentang tata cara dan kriteria penetapan hukum yang hidup dalam masyarakat. PP tersebut merupakan kelanjutan dari pasal 2 ayat 1 KUHP baru yang mengamanatkan soal pemberlakuan hukum adat atau hukum tak tertulis yang berlaku di masyarakat. Pasal 7 PP tersebut mengamanatkan bahwa pemerintah daerah, Pemprov, Pemkab, dan Pemkot beserta DPRD dan masyarakat adat bisa mengusulkan tindak pidana adat dalam peraturan daerahnya. Hal ini lantas memungkinkan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi bisa mengusulkan dan menetapkan tindak pidana adat sesuai dengan nilai hukum adat di masyarakat. Diketahui sejak menjadi Bupati Purwakarta, Deddy Mulyadi memiliki konsen khusus dalam pemberlakuan hukum adat, terutama memuat soal sanksi sosial. Adapun DPRD Jabar membuka peluang untuk memasukkan hukum adat dalam peraturan daerah atau Perda Pemajuan Kebudayaan yang tengah dibahas Pemprov Jabar bersama DPRD Jabar. Wakil Ketua DPRD Jabar Iwan Suryawan mengungkapkan, Perda Pemajuan Kebudayaan dapat menjadi payung hukum bagi hukum adat yang diatur dalam PP nomor 55 tahun 2025. Sementara itu, pengamat hukum Universitas Islam Bandung Profesor Nandang Sambas menegaskan, lahirnya PP tersebut merupakan langkah strategis dalam menjembatani aturan tertulis dengan kenyataan objektif di lapangan. Menurutnya, melalui pasal 2 KUHP baru, negara saat ini memberikan ruang bagi hukum tak tertulis yang bertujuan mewujudkan keadilan yang membumi dan sesuai rasa keadilan masyarakat lokal. Informasi tadi sekaligus menutup kebersamaan kita dalam tajuk Carita Pakuan hari ini. Saya Sartika Harun dan seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas atensi Anda. Sampai jumpa.